Materi selanjutnya tentang kesukaan dari Abu Bakar Asy-Syibli ini wal maqalah at-tasi'ah wal-'ishrun, maqalah yang ke-29. Qala Asy-Syibli idza aradta an tasta'isa billah fastawhish min nafsika. Abu Bakar Asy-Syibli berkata, jika hatimu ingin merasa tenang, jika hatimu ingin merasa tentram dengan Allah, maka janganlah engkau menuruti hawa nafsu, janganlah engkau menuruti kesenangan dari hawa nafsu. Ini kata Abu Bakar Asy-Syibli. Maksud pertanyaan itu adalah jika hatimu ingin merasa senang kepada Allah dan tidak ingin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedaya harus memutuskan keinginan kita terhadap diri kita sendiri. Bapak Ibu rahimahullah, dikisahkan bahwasanya setelah Abu Bakar Asy-Syibli ini wafat, beliau itu pernah dalam suatu mimpinya ditanya tentang keadaan nasib dirinya. Beliau menjelaskan dan kata Abu Bakar ini, Allah pernah menanyai aku dengan firman-Nya, wahai Abu Bakar, mengapa aku mengampunimu? Wahai Abu Bakar Asy-Syibli, jawab Abu Bakar, ya Allah, mungkin mengampuni itu karena amal soleh. Jawab dari Allah, bukan. Mungkin dengan keikhlasan ibadahmu ya Allah. Jawab Allah, tidak juga. Atau mungkin karena hajimu atau puasa atau karena ibadah sholatku ya Allah. Jawab dari Allah, juga bukan.
Kemudian Asy'ari ini berkata lagi, lalu lantas dengan apa kata Allah engkau bisa mengampuni? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atadku hina tamshi fi darbika wa wajadta rabbaka sabiratan alaihi." Allah mengingat, Allah berfirman, ingatkah kamu Asy'ari ketika engkau pernah berjalan menelusuri kota Baghdad, lalu kamu menemukan seekor kucing yang tidak berdaya, lantaran kucing tersebut sedang menggigil kedinginan. Kemudian karena kasihan Asy'ari, lantas kamu memohon kucing tersebut memberi makan dia, melakukan kucing tersebut, kemudian menggandakan kucing tersebut dengan jubah tebal milik Asy'ari. Kemudian jawab dari Asy'ari, oh Gusti, aku ingat hal tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Asy'ari, bi rahmatika lil rahmi bukan wahai Asy'ari. Nah, lantaran kasih sayang itu kepada seekor tersebut, maka aku pun menyayangimu Asy'ari, maka aku pun akan mengampuni dengan rahmat kepada Asy'ari. Bapak Ibu rahimahullah, dari cerita Abu Bakar Asy'ari ini mengingatkan kita bahwasanya seorang hamba kita semua ini bisa masuk surganya Allah itu tidak hanya dengan antara melalui ibadah kita. Kita sebagai hamba itu bisa masuk surga, mendapatkan rahmat dari Allah, diampuni oleh Allah itu tidak hanya dengan melalui semua ibadah yang kita lakukan, haji kita, puasa kita, sholat kita, bukan. Tidak hanya itu, ternyata kita bisa baik kepada semua makhluk ciptaan Allah, itu pun bisa menjadi landasan kita mendapatkan ampunan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita Asy'ari ini, beliau dapat ampunan, dapat rahmat Allah, ternyata pernah membantu kucing yang sedang kelaparan kedinginan. Pada cerita yang lain, kita semua tahu ada seorang wanita malam Madinah ketika perjalanan pulang menemui melihat seekor anjing. Seekor anjing itu telah dikejar mau mati kelaparan, kemudian ditolong oleh wanita malam tersebut. Nah, dengan lantaran Allah seekor anjing itu wanita itu dalam cerita dikisahkan mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung cerita Asy'ari, beliau Bapak Asy'ari itu juga mendapatkan ampunan Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dirahmati kasih sayang Allah lantaran salah satu itu membantu menolong seekor kucing yang sedang kelaparan, sedang yang dirangkul dihati oleh juga Bapak Asy'ari. Ini Bapak Ibu rahimahullah selaras dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadisnya Nabi bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai." Sayangilah semua penduduk yang ada di bumi ini, maka yarhamukum man fis samai, maka penduduk langit akan menyayangi kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wa inna rahmatahu sabaqat wa itu ampunan Allah, rahmat Allah itu sangat luas sekali daripada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ampunan Allah, rahmat kasih sayangnya Allah itu lebih luas ketimbang murkanya Allah
diberkahi diberi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan Allah yang menjadi hamba Allah yang